Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Dewa Otsutsuki tertinggi yang muncul di hadapan Boruto bukanlah wujud aslinya, melainkan hanya bunshin atau tiruannya saja. Sementara itu, tubuh aslinya masih berada di markas pusat klan Otsutsuki dan sedang mengeksekusi Kaguya. Meskipun begitu, bunshin dari Dewa Otsutsuki tertinggi ini tetap memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebelumnya, kita sudah pernah melihat bagaimana Trinegan milik Hagoromo hancur total hanya dengan satu tatapan mata saja dari dewa ini. Kekuatan penghancurnya tidak memerlukan sentuhan fisik, dan jika diperhatikan, teknik ini sedikit mirip dengan kemampuan Orochimaru. Apakah kalian masih ingat saat Orochimaru pernah menghancurkan musuh hanya dengan satu tatapan mata juga? Adegan itu muncul ketika Orochimaru bertarung melawan Victor dari kelompok Kara yang ingin menumbuhkan replika pohon Shinju. Konsep kekuatannya mirip, tapi tentu saja skalanya sangat berbeda. Mimin tidak menyamakan tingkat kekuatannya, tapi hanya menunjukkan kemiripan dari segi cara kerja jurusnya. Sampai sekarang, masih belum jelas jenis kekuatan apa yang digunakan baik oleh Orochimaru maupun oleh Dewa Otsutsuki tertinggi karena dalam sejarah anime Naruto, belum pernah ada kekuatan seperti ini sebelumnya. Saat itu, bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi menatap Boruto dan berkata dengan suara yang tenang namun tegas, "Aku tidak akan membuang-buang waktu. Aku akan segera membawamu ke markas pusat Otsutsuki." Setelah itu, terlihat ia mengangkat tongkat panjang yang bisa memanjang hingga ratusan meter. Tongkat itu tiba-tiba bercabang dan melilit tubuh Boruto sangat kuat hingga Boruto tidak bisa bergerak. Obito yang melihat kejadian ini langsung bertindak cepat. Ia segera melemparkan Bijudama ke arah tongkat tersebut dengan harapan bisa menghancurkannya. Namun, Bijudama itu malah terserap seluruhnya ke dalam tongkat, dan tidak meninggalkan apa-apa. Boruto yang terjebak langsung berkata, "Hirai Shinjutsu." Seketika tubuhnya berpindah ke arah kunai yang telah dilempar sebelumnya di dekat pohon, dan akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari ikatan tongkat tersebut. Setelah berhasil lolos, Boruto berkata sambil mengatur napasnya, "Teknik teleportasimu memang unik. Tapi aku juga punya banyak kemampuan yang tidak kalian miliki." Tak lama kemudian, Hagoromo yang tidak bisa melihat karena matanya rusak, berteriak dengan suara keras kepada Boruto, "Boruto! Pusatkan cakramu sekarang juga. Kita akan memanggil Naruto dan Sasuke ke tempat ini dengan menggunakan Kuchiyose." Boruto mendekatinya dan menjawab, "Tidak perlu, Rikudo Jiji. Aku bisa memanggil mereka menggunakan Hiraishin. Di tubuh mereka berdua sudah kutempelkan segel khusus waktu kami bertarung melawan Shibai dulu." Boruto lalu memejamkan mata dan memusatkan cakranya dengan sangat serius. Dalam hatinya, ia berkata, "Baik, keberadaan mereka sudah kutemukan. Sekarang saatnya." Beberapa detik kemudian, Naruto dan Sasuke muncul di lokasi. Naruto tampak kebingungan dan memandangi sekeliling sambil berkata, "Ini di mana? Kenapa tiba-tiba aku ada di sini?" Boruto menjawab dengan cepat, "Ayah, ini situasinya sangat berbahaya. Dewa Otsutsuki tertinggi telah muncul di hadapan kita. Walaupun yang datang hanya bunshinnya, kekuatannya tetap sangat luar biasa." Mendengar itu, Sasuke langsung memandang bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi dan tangan kanannya. Ia berkata sambil mengernyitkan dahi, "Aku bisa merasakan energi yang sangat besar darinya. Bahkan, aku rasa dia lebih kuat dari Shibai Otsutsuki." Karena Boruto menggunakan Hiraishin untuk memanggil mereka, tanpa sengaja Shibai Otsutsuki juga ikut terbawa ke dimensi Jougan. Saat Shibai melihat siapa yang ada di sana, ia tampak panik dan berkata, "Bukankah itu dewa tertinggi? Sial, kalau dia melihatku, aku bisa mati sekarang juga." Shibai langsung mencoba melarikan diri dengan mengeluarkan sabuk hitam yang memungkinkannya untuk teleportasi. Tapi sebelum ia berhasil kabur, Dewa Otsutsuki tertinggi menatapnya dengan dojutsu anehnya. Tubuh Shibai langsung membeku dan dikelilingi oleh es yang sangat kuat. Beberapa detik kemudian, tubuh Shibai tersegel dalam sebuah kurungan besar berbentuk seperti bulan. Dewa Otsutsuki tertinggi lalu berkata dengan datar, "Untuk sementara, aku akan menyegelmu di sini. Kau tidak akan bisa kabur, Shibai. Setelah urusanku dengan anak ini selesai, aku akan kembali dan membunuhmu." Boruto tampak terkejut menyaksikan Shibai disegel semudah itu. Ia menoleh kepada Naruto dan berkata, "Ayah, dia terlalu kuat. Tolong, segera sembuhkan mata Rikudo Jiji, supaya dia bisa melihat lagi." Naruto mendekati Hagoromo yang masih menunduk kesakitan. Ia melihat wajah tua itu dengan ekspresi khawatir dan berkata, "Kakek Rikudo, apa yang terjadi padamu?" Hagoromo menjawab,
Ini benar-benar parah. Mataku hancur hanya dengan satu tatapan dari musuh itu. Dia sangat kuat. Saat Hagoromo berkata seperti itu, Naruto hanya bisa mengangguk pelan dan tanpa banyak bicara. Ia langsung menyentuh mata Hagoromo lalu mulai menyembuhkannya dengan kekuatan penyembuhan miliknya. Beberapa saat kemudian, penglihatan Hagoromo kembali normal, meskipun kedua Rinnegan-nya sudah hancur dan tak bisa dikembalikan. Hagoromo kemudian berkata, kekuatanku sudah sangat melemah. Bahkan untuk memulihkan mataku saja aku kesulitan. Tapi terima kasih, Naruto. Kau telah membantuku. Naruto menjawab, tidak masalah. Sekarang yang terpenting adalah kita bekerja sama dan mengalahkan Dewa Otsutsuki tertinggi itu. Suasana semakin tegang. Kekuatan Bunshin dari Dewa Otsutsuki tertinggi jauh melebihi kekuatan Shibai. Kondisi ini membuat mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Sasuke, yang sejak tadi mengamati dengan tenang, akhirnya membuka suara. Ia berkata sambil menatap lurus ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi. Kalau kau memang benar Dewa Otsutsuki yang paling tinggi, apa sebenarnya yang kau inginkan dari Boruto? Mendengar pertanyaan itu, Dewa Otsutsuki tertinggi menjawab dengan suara pelan namun tegas, keinginanku sudah jelas. Aku ingin Boruto mati. Bocah itu, dia muncul dalam ramalan kuno klan Otsutsuki. Dalam ramalan itu tertulis bahwa suatu hari nanti, seluruh klan Otsutsuki akan musnah karena dihancurkan oleh seorang anak bermata Jougan. Selama ribuan tahun aku mencari-cari siapa anak itu. Dan sekarang, aku yakin anak yang dimaksud dalam ramalan itu adalah Boruto. Karena itu, aku harus membunuhnya. Naruto yang mendengarnya langsung teringat pada ramalan lama yang pernah disampaikan oleh Gamamaru dan Jiraiya. Mereka dulu pernah mengatakan bahwa akan ada seorang anak bermata biru yang akan menjadi penyelamat dunia shinobi. Saat itu, Naruto mengira bahwa anak itu adalah dirinya. Tapi kini, setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Otsutsuki tertinggi, Naruto mulai menyadari bahwa yang dimaksud dalam ramalan itu mungkin bukan dirinya, melainkan Boruto. Jadi, sekarang Boruto memiliki dua peran dalam ramalan. Ia adalah harapan bagi dunia shinobi, dan pada saat yang sama, ancaman terbesar bagi klan Otsutsuki. Sasuke memandang tajam ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi dan berkata dengan nada tegas, kalau niatmu memang ingin membunuh Boruto, maka ingatlah, itu hanya keinginanmu saja. Tapi kau tak akan bisa melakukannya semudah itu, karena kami semua di sini akan melindunginya. Bahkan jika perlu, kami tidak akan ragu untuk melawanmu, meskipun kau disebut sebagai dewa. Mendengar perkataan Sasuke, Dewa Otsutsuki tertinggi malah tertawa keras dan mengejek, aku tidak tertarik untuk mendengarkan ocehan kalian. Terlalu banyak bicara hanya buang waktu. Kalian semua musnah saja sekarang, dasar pecundang. Setelah itu, mata aneh di sisi kiri wajahnya tiba-tiba aktif. Dari mata itu, dimensi Jougan milik Boruto langsung terguncang hebat. Daerah sekitarnya terbakar dan kehancuran pun terjadi, bahkan gravitasi pun ikut runtuh. Naruto dengan cepat mengaktifkan mode Rikudonya dan langsung melesat ke arah musuh. Ia menghantamkan tangan Kurama ke perut Dewa Otsutsuki tertinggi. Namun, pukulan keras itu ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Naruto terkejut dan berkata, tubuhnya keras sekali. Bahkan pukulan Kurama tidak memberikan dampak apapun. Tak lama kemudian, Dewa Otsutsuki tertinggi mencengkeram leher Naruto dengan kuat. Dalam sekejap, tubuh Naruto menghilang karena aliran cakranya dihentikan total. Dalam hatinya, Naruto berpikir, cengkeraman seperti ini rasanya sangat sakit, seperti menekan seluruh tubuhku dari dalam. Melihat itu, Sasuke segera menukar posisinya dengan Naruto menggunakan Rinnegan. Sekarang Sasuke berdiri tepat di hadapan Dewa Otsutsuki tertinggi. Ia membentuk Chidori Nagashi di tangannya dan langsung menyerang wajah musuh dengan kekuatan penuh. Tapi sebelum serangan itu mengenai sasaran, Chidori tersebut tiba-tiba berubah menjadi es dan membeku. Sasuke pun ikut membeku, tubuhnya sulit untuk digerakkan. Naruto yang melihat itu langsung berteriak, Sasuke, bertahanlah. Aku akan membantumu. Ia mencoba berlari untuk menyelamatkan Sasuke, tapi usahanya gagal karena Dewa Otsutsuki tertinggi menendang tubuh Sasuke yang sudah membeku hingga terpental jauh. Setelah itu, jarum-jarum besar ditancapkan ke tubuh Sasuke, membuatnya semakin sulit bergerak. Dewa Otsutsuki tertinggi berkata, Rinnegan dan dedikasimu sangat berbahaya. Karena itu aku akan memastikan kau tak bisa bergerak lagi, Uchiha Sasuke. Saat Naruto hendak menyerang lagi, dia malah terpental ke belakang oleh kekuatan gravitasi. Namun, Mitsuki dengan cepat mendorong Naruto ke arah yang aman, membuat dirinya yang terseret oleh arus gravitasi tersebut.
Mitsuki berkata, Nanadaime harus tetap hidup. Jangan pedulikan aku. Tubuh Mitsuki pun tertusuk oleh akar-akar dari pohon Shinju. Dengan lemah, dia berkata, kekuatan musuh kita benar-benar berada jauh di atas kita. Lalu, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Dewa Otsutsuki tertinggi lalu melihat sekeliling dan bertanya-tanya, di mana bocah itu? Kemana Boruto pergi? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Ketika ia menatap ke atas langit, terlihat Boruto telah berubah wujud. Ia memiliki 2 tanduk panjang dan wajahnya terlihat sangat dingin. Ia hanya menatap lurus ke arah musuh. Dewa Otsutsuki tertinggi menyipitkan mata dan berkata, apa anakku yang merasuki tubuh bocah ini? Tidak, ini bukan Momoshiki. Di tempat lain, Sasuke yang masih tertancap jarum, memandang Boruto dengan panik dan berpikir, siapa yang merasuki tubuh Boruto? Aku sangat yakin ini bukan Momoshiki. Ternyata sosok misterius yang merasuki tubuh Boruto adalah pemilik kekuatan Jogan itu sendiri. Sosok ini mengendalikan kesadaran Boruto sepenuhnya dan berkata, sampai kapan kau akan seperti ini, Dewa Otsutsuki tertinggi? Kau lupa ya, dulu kau hampir saja mati oleh tanganku. Dengan suara tenang namun tajam, dia melanjutkan, aku sudah mengingatkanmu sejak lama. Jangan terlalu serakah dalam memanen pohon Shinju. Kalau terlalu banyak planet dihancurkan, keseimbangan alam semesta akan runtuh. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi keselamatan seluruh dunia. Sosok itu kemudian menatap Dewa Otsutsuki tertinggi dan memperingatkan lagi, dan satu hal lagi, berhentilah mengancam anak ini. Kalau kau tetap memaksakan kehendakmu, aku akan turun tangan langsung untuk melindunginya. Ingat, kalau dulu Kinshiki tidak menyelamatkanmu, mungkin kau sudah mati di tanganku. Dewa Otsutsuki tertinggi terlihat terkejut. Ia menggunakan kemampuan sensor Shinjutsunya dan bergumam, suara ini, aku mengenalnya. Jadi itu kau? Dasar pecundang. Wajahnya berubah kaget. Dalam hati ia berkata, apa tujuanmu sebenarnya sampai terus berusaha melindungi bocah itu? Sejak dulu kau memang sulit ditebak. Keadaan pun semakin menegangkan. Apakah Boruto yang kini dikuasai oleh sosok misterius ini bisa mengalahkan Dewa Otsutsuki tertinggi dan menghentikan para Otsutsuki? Dewa Otsutsuki tertinggi akhirnya berbicara, aku tahu kita pernah jadi rival. Aku juga tahu kekuatanmu dulu bahkan lebih besar dariku. Tapi sekarang, kau tak akan bisa membuatku merasakan hal yang sama lagi. Kali ini aku yang akan membalas semuanya. Sementara itu, Sasuke yang masih tergeletak di tanah hanya bisa memandang Boruto. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang merasuki tubuh Boruto? Apakah dia juga yang memberikan Jogan itu kepadanya? Perasaan cemas menyelimuti wajah Sasuke. Tak lama kemudian, Naruto mendekat dan mencabut jarum-jarum besar dari tubuh Sasuke. Sasuke, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Naruto. Sasuke menjawab pelan, tusukan ini sakit sekali. Aku bahkan sulit berdiri. Mendengar itu, Naruto langsung menggunakan kekuatan Rikudo untuk menyembuhkan luka-luka Sasuke. Dalam waktu singkat, tubuh Sasuke mulai pulih dan bisa berdiri kembali. Mereka berdua kemudian hanya bisa memandang ke arah Boruto yang kini dirasuki oleh sosok kuat yang belum mereka kenali. Mereka mendengarkan dengan saksama percakapan antara Boruto dan Dewa Otsutsuki tertinggi. Sasuke pun berkata dengan nada khawatir, Naruto, apa yang sebenarnya terjadi pada Boruto? Aku benar-benar cemas padanya. Naruto memandangi Toneri dengan wajah serius, lalu berkata, tentu saja aku juga merasa khawatir. Tapi untuk urusan seperti ini, sepertinya aku memang harus bertanya langsung padamu, Toneri. Mendengar ucapan Naruto, Toneri terlihat tidak sabar. Ia tampak ingin segera memberikan penjelasan, namun tidak langsung menjawab. Naruto melanjutkan, Toneri, cobalah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Boruto. Dia harus tahu. Mendengar permintaan itu, Toneri menutup matanya sejenak seperti sedang memikirkan sesuatu. Ia menjawab dengan tenang, cerita ini sebenarnya cukup panjang, Naruto. Aku akan menceritakannya nanti, saat waktunya lebih tenang. Tapi untuk sekarang, lebih baik kalian fokus dan awasi Dewa Otsutsuki tertinggi di depan kita. Meskipun dia ini hanya bunshin, kekuatannya tetap sangat berbahaya dan bisa membunuh siapa saja dalam sekejap. Tak lama setelah itu, adegan kembali menyorot Dewa Otsutsuki tertinggi. Dengan nada dingin, ia berkata, aku harap kau tidak ikut campur kali ini. Aku benar-benar akan membunuh Boruto. Aku tidak tahu apa tujuanmu sebenarnya,
kenapa kau sampai merasuki anak ini? Bahkan mata Jogan yang dia miliki, aku tidak tahu siapa yang memberikannya. Apakah itu kau? Atau Toneri? Tapi yang jelas, aku minta agar kau tidak ikut campur dalam urusan kali ini. Dari ucapannya, terungkap bahwa yang merasuki Jogan Boruto adalah rival lama Dewa Otsutsuki tertinggi. Tapi tidak ada yang tahu alasan pasti kenapa mereka bermusuhan. Anehnya, Toneri terlihat paham dengan sosok yang merasuki Boruto, seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Apakah Toneri juga ikut terlibat dengan entitas itu? Semua ini menjadi semakin menarik karena Toneri tampaknya tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian, sosok yang merasuki Boruto tiba-tiba menghilang, lalu muncul di samping Dewa Otsutsuki tertinggi dengan ekspresi yang menakutkan. Sosok itu lalu menggunakan Jogan milik Boruto untuk menciptakan sebuah elemen cahaya berbentuk persegi besar. Elemen itu memiliki gravitasi kuat yang bisa menarik siapa saja masuk ke dalamnya. Di dalam persegi itu, terdapat arus cakra yang terus berputar, dan jika ada yang masuk, mereka akan dihancurkan oleh pusaran cakra tersebut. Setelah elemen itu terbentuk, tubuh Dewa Otsutsuki tertinggi mulai terseret masuk. Ia tampak kaget dan berkata, kekuatan ini, dari dulu memang selalu membuatku repot. Aku kira dia sudah mati, tapi ternyata dia masih hidup dan bahkan memberikan Jogan itu pada anak ini. Dari kata-katanya, makin jelas bahwa yang merasuki Boruto memang rival lamanya. Namun tidak dijelaskan apa yang menyebabkan mereka akhirnya saling bermusuhan. Saat Dewa Otsutsuki tertinggi hampir terserap ke dalam persegi cahaya itu, ia menciptakan teknik penghancur hanya dengan tatapan mata. Seketika, elemen cahaya besar itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Ia berkata, dulu aku memang sering kalah olehmu, tapi kali ini, aku pasti akan menang. Setelah itu, ia menciptakan Shinjutsu Raiton yang sangat besar. Teknik ini, jika berhasil mengenainya, bisa menghancurkan tubuh target hanya dalam waktu singkat. Saat serangan itu mengarah ke Boruto yang masih dirasuki, tiba-tiba mata Jogan Boruto mengeluarkan cahaya biru dan menyerap seluruh Shinjutsu Raiton tersebut dengan cepat. Setelah itu, Boruto perlahan sadar kembali. Dengan suara lemah dan pandangan masih kabur, ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhku terasa sangat berat? Sosok yang merasuki Jogan Boruto pun langsung menghilang setelah melihat bahwa Boruto telah sadar. Boruto pun jatuh ke tanah dan terbaring lemah. Dewa Otsutsuki tertinggi melihatnya lalu berkata, ini benar-benar di luar dugaanku. Ternyata kekuatan Jogan pada anak ini begitu besar karena dikendalikan oleh rivalku sendiri. Sial. Melihat Boruto yang masih linglung, Dewa Otsutsuki tertinggi langsung menciptakan teknik penghancur dengan tatapan mata untuk membunuhnya. Namun sebelum serangan itu sampai ke Boruto, Naruto menciptakan Bunshin dan segera membawa Boruto dengan cara menggendongnya. Bunshin itu lalu melemparkan Boruto ke arah Toneri. Sesaat kemudian, Bunshin Naruto langsung hancur karena serangan dari Dewa Otsutsuki tertinggi. Ia berkata dengan kesal, sialan, shinobi pengguna Rikudo itu malah menyelamatkannya dengan Bunshin. Boruto yang kini berada di tangan Toneri segera dibaringkan di atas lapisan Budodama yang dibentuk seperti alas persegi. Toneri menatapnya dan berkata, Boruto, sadarlah. Lalu, ia memasukkan cakra berwarna merah ke tubuh Boruto. Melihat itu, Naruto panik dan berkata, Toneri, tunggu sebentar. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau memasukkan cakra itu ke tubuh Boruto? Dan cepat jelaskan, apa hubunganmu dengan sosok yang tadi merasuki Jogan Boruto? Sebenarnya apa yang terjadi? Toneri menjawab dengan tenang, tenang dulu, Naruto. Ini sebenarnya rahasia yang tidak ingin aku ungkapkan sekarang, karena Dewa Otsutsuki tertinggi bisa saja mendengarnya. Tapi kalau kau memang ingin tahu, aku akan jelaskan secara singkat. Aku, dan sosok yang merasuki Jogan Boruto, sebenarnya punya hubungan dekat. Kami dulu bekerja sama. Semua orang yang ada di sana langsung terkejut mendengar pengakuan Toneri. Mereka tidak menyangka bahwa Toneri, yang selama ini terlihat berada di pihak Boruto, ternyata punya hubungan dengan sosok misterius itu. Dewa Otsutsuki tertinggi mendengar pengakuan itu dan langsung berkata, jadi ternyata dugaanku selama ini benar. Kau memang punya hubungan sangat dekat dengannya. Padahal dulu aku sudah menyuruh Urashiki Otsutsuki untuk memusnahkanmu. Tapi kenapa kau masih bisa bebas? Kini mulai terungkap bahwa Urashiki yang dulu membekukan Toneri ternyata melakukannya atas perintah Dewa Otsutsuki tertinggi. Satu persatu rahasia lama mulai terbuka, dan semuanya menjadi semakin rumit dan menarik.